Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat kita berbakti lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, walaupun kita beribadah secara online, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, sebentar kami akan bersekutu Tuhan walaupun secara online, biar Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Walaupun kita beribadah secara online, saya berharap kita semua tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Andai Kata. Mari kita katakan, andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Kita angkat pujian ini dari awal. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun tak kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Sekali lagi kita katakan, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas, hanya secari kertas yang terbatas. Sekali lagi kita katakan, hanya secari kertas yang terbatas. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau tetap angkat pujian, bersyukurlah.
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi kita katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mau angkat lagu satu pujian, Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
anugerah-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Walaupun Tuhan ada COVID Tuhan, ada segala macam permasalahan di luar sana Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sangat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh disenangkan dengan semua pujian yang kami boleh naikkan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Glory, haleluya. Kita mau katakan Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang memberkati hati kami Tuhan, agar kami siap didengarkan Tuhan untuk menerima firman-Mu. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Selamat kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kita patut syukuri karena keberadaan kita sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kita patut syukuri ya. Puji Tuhan, langsung saja kita melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-10. Amsal 10, kita akan membaca ayatnya yang ke-7. Ya. Amsal 10 ayatnya yang ke-7. Bagian A saja. Akan baca dalam nama Tuhan Yesus. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Sekali lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Puji Tuhan. Saya semalam menyiapkan firman Tuhan ini, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa topiknya tentang kenangan atau ingatan gitu ya. Jadi saya ingin berbicara pada pagi hari ini ingatan yang memberkati. Loh, mengapa itu ingatan memberkati? Gitu ya.
Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merenungkan mungkin pengalaman masa lalu, mungkin keadaan pahit, keadaan tidak mengenakan yang kita pernah lewati, yang mungkin aduh kalau ingat itu rasa sedih dan lain sebagainya. Ya, saya menyiapkan tema firman Tuhan pada saat ini karena ya saya mendapatkan kabar bahwa orang tua rohani saya, ya, gembala saya yang di Jakarta dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya sedih, air mata menetes. Tetapi di sisi lain hati saya bangga bahwa saya Tuhan boleh pertemukan dengan beliau, seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati, sangat sabar, yang boleh mendidik saya, membentuk saya sehingga saya boleh ada kuat, teguh dalam saya melayani Tuhan. Ya, ingatan yang memberkati. Yuk kita akan melihat ingatan yang memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau dalam pasal 10 ini Amsal Salomo di sini berbicara bagaimana berisikan suatu kata-kata bijaksana dengan suatu perbandingan. Kalau saudara melihat di dalam mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-32, bagaimana ada suatu kata-kata bijaksana itu, tetapi Salomo dia membuat suatu perbandingan-perbandingan yang ada. Ya, kita melihat contohnya di dalam ayat yang pertama, ada anak yang bijak, anak yang bebal. Di ayat-ayat selanjutnya ada orang benar, ada orang fasik. Ada tangan yang lambat, ada tangan yang rajin. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Ada suatu perbandingan-perbandingan yang ada, yang dicatat di pasal 10 ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil yang ayat 7 ini, kenangan orang benar, ya, mendatangkan berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya melihat kata kenangan dalam terjemahan Ibraninya, ya, saya mencatat di sini ada 4 hal yang saya lihat. Jadi ketika berbicara kenangan itu, kita pasti ada berhubungan dengan ingatan. Enggak mungkin lah ketika dia katakan saya mengenang seseorang yang sudah mendahulu atau sudah dipanggil oleh Tuhan. Enggak mungkin tidak ada hubungan dengan ingatan. Contoh suatu ketika misalnya ada seorang yang ya penyakit amnesia yang bisa dikatakan sudah tidak mengenal siapa orang, pasti ingatannya udah ada gangguan. Nah, kata yang pertama yang memiliki pengertian kata kenangan ini, ingatan. Terus selanjutnya ingatan ada memori. Ya, ada memori. Kalau misalnya handphone tidak ada memori card itu sulit untuk menyimpan itu foto, video dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga juga kata kenangan ini memiliki pengertian kenang-kenangan. Ada hal-hal yang dia ingat, yang pernah dilewati, yang itu yang membuat suatu kenang-kenangan, berarti sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang indah. Dan yang terakhir, saudara pasti heran, kata kenangan ini dalam terjemahan aslinya memakai pengertian aroma. Saudara, kalau saudara melihat atau mendengar kata aroma, saya tanya, apa yang ada dalam pemikiran saudara? Aroma. Ya. Terlebih kalau kita lihat kata aroma paling apa? bau ketek ya. Bau ketek. Nah, itu ada aromanya, aroma yang menyengat. Apalagi mungkin ketika saudara mendengar kata aroma itu apa? Hah? Pisang, aroma pisang. Oke.
Ada mungkin yang lebih familiar gitu hari-hari ini kalau berbicara aroma, apalagi di Bandung itu kalau mau beli itu sampai antrinya minta ampun. Apa? Aroma kopi. Kita kalau berbicara aroma lebih ke kopi. Saya merenungkan kata aroma ini, apa hubungannya dengan kata kenangan? Masa kata kenangan itu salah satu arti aroma itu nyambungnya di mana? Saya salah satu pencinta kopi hitam, kopi. Saya waktu pernah ke Pare ada paman saya, paman dari istri, ya ngasih kopi dari Yunani. Saya udah pernah coba. Kopi Manado, Kota Mobagu. Kalau di Bandung kopi aroma, ya waduh kopi pokoknya udah lumayan banyak kopi dan kopi hitam. Dan saya menemukan kenikmatan minum kopi hitam itu, jadi sebelum kita udah seduh pakai air panas, ketika kita minum aromanya itu memang benar-benar masuk ke hidung dan aromanya itu benar-benar menyenangkan. Nah, ketika saya merenungkan akan hal itu, berbicara mengenai kata kenangan dalam salinan aslinya memiliki pengertian aroma, berarti ketika kita mengenang seseorang, mengenang suatu kisah yang indah, itu akan masuk dalam memori kita, ingatan kita, dan ada suatu hal yang menyenangkan ketika kita ingat suatu kenangan yang indah itu. Ya, saya sangat berkesan kenangan saya ketika saya waktu SMA. Ya, ketika saya mengingat kembali seperti kopi yang wah menyenangkan, sangat menyenangkan. Kenangan waktu SMA. Dan bisa saja kenangan itu memberkati saya. Memberkati dalam pengertian ketika saya ada berhadapan dengan suatu masalah, saya ingat waktu dulu saya menghadapi masalah, saya boleh melewati masalah itu, dan sekarang saya pasti bisa melewati semuanya itu. Ya, suatu kenangan yang menyenangkan, yang indah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada dua hal yang saya akan bagikan bagaimana tokoh dalam Alkitab, contoh teladan dalam Alkitab, bagaimana walaupun sudah meninggal. Ya, kalau berbicara kenangan itu misalnya seseorang otomatis sudah meninggal dong. Masa misalnya kita mau bilang, saya mengenang misalnya saudara saya, saudaranya masih hidup. Itu bukan kenangan ya. Kalau berbicara misalnya kenangan, misalnya seseorang, pasti dia sudah meninggal. Nah, ada dua contoh dalam Alkitab. Yang pertama ya, kita melihat dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Saya bacakan ayat yang ketiga dulu. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini Rasul Paulus ya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Paulus menulis surat kepada Timotius. Bagaimana dia selalu mengingat Timotius yang adalah anak rohaninya. Paulus pada waktu itu usia 58 tahun dan Timotius kurang lebih 16 tahun. Ada suatu usia yang lumayan jauh antara orang tua dan anak. Orang tua rohani dan anak rohani. Siang malam Paulus teringat akan Timotius, akan pelayanannya, dan dia selalu mendoakan Timotius. Dan ayatnya yang ke-5, sebab, ini Paulus bilang, sebab aku teringat dalam pikiran, dalam otak Paulus, dia teringat akan iman Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama
hidup dalam apa saudara? Neneknya. Yaitu Lois dan ibunya Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus, dia teringat ketika dia berdoa, Tuhan jaga, lindungi, mampukan Timotius. Dalam Timotius yang masih muda, dalam dia memberitakan kebenaran firman Tuhan yang masih muda, dia teringat. Tetapi di sisi lain, Paulus dia teringat iman Timotius yang Timotius warisi itu dari neneknya, mamanya diwariskan kepada Timotius. Berarti Paulus dia mengenang, dia teringat, dia menjadi suatu kenang-kenangan, dia menjadi yang Lois dan Eunike itu menjadi aroma dalam hidup Paulus, dan itu terlihat dari diri Timotius. Yaitu apa? Iman. Warisan yang terbaik yang diingat Paulus, Lois dan Eunike itu adalah iman yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah suatu kenangan yang indah ketika kita mendengar benar luar biasa. Baik Lois, nenek Lois, ibu Eunike memiliki iman yang sama. Sehingga diwariskan iman itu, iman sejati, tulus ikhlas kepada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang luar biasa. Dan itu yang saya rasakan. Saya rasakannya begini. Saya praktek 2009 sampai 11 di Jakarta, GPDI di Jakarta. Ya. Saya teringat kami waktu di sana setiap Jumat doa dan puasa. Setiap hari kami beston dan kami dididik setiap hari pagi malam kami berdoa. Berdoa untuk keluarga pastori, berdoa untuk seluruh jemaat. Bahkan kami berdoa pengerja-pengerja yang sudah selesai praktek di Jakarta waktu itu. Ketika saya tamat praktek, saya lanjut kelas 2 di sekolah Alkitab. Saya praktek bukan ke Jakarta lagi, tapi saya praktek di Cianjur. Dan hubungan kami dengan gembala yang ada di Jakarta sangat baik. Dan saya selalu bersyukur saya tetap didoakan oleh orang tua rohani saya yang ada di Jakarta beserta jemaat. Ya, dan itu saya boleh kuat, boleh melayani sampai saat ini. Semua bukti mereka mendoakan saya. Dan itu yang Paulus rasakan. Dia teringat akan iman yang sejati dari Lois, dari Eunike, dan itu turun kepada Timotius. Kenangan orang benar itu mendatangkan berkat. Kenangan yang indah yang Paulus lihat kepada diri seorang nenek Lois yang sangat-sangat setia. Kenangan itu juga kenangan iman yang sejati yang Paulus lihat dalam diri seorang ibu Eunike, dan kenangan itulah yang meyakinkan Paulus bahwa Timotius dia akan tetap kuat, tetap teguh dalam dia melayani Tuhan. Warisan terbaik yang diingat Paulus adalah iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saya mau katakan di sini bahwa warisan terbaik kita kepada orang terdekat kita bukan terletak pada kekayaan, tetapi iman yang sejati. Ya saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, biarlah ketika mungkin kita mewariskan kepada anak cucu kita pegangan hidup, iman sejati, tetap setia sampai mati, tetap setia sampai akhir, tetap mempertahankan iman itu. Itu adalah warisan yang terbaik yang kita wariskan kepada keluarga kita. Saya dan istri saya berusaha kami setiap malam untuk mengajak anak kami untuk doa dan baca firman Tuhan. Selalu kami menanamkan itu, selalu kami menanamkan itu kepada anak kami. Bahkan istri saya dari kecil ditanamkan oleh orang tuanya baca Alkitab terus sehingga
ketika dewasa nanti ada firman Tuhan itu yang menjadi pegangan hidupnya. Jadi pertanyaan dalam hidup kita saudara, adakah warisan yang terbaik itu kita sudah lakukan, sedang persiapkan untuk anak cucu kita? Warisan iman itu. Jadi Paulus mengenang Lois dan Eunike itu akan iman sejatinya. Adakah orang-orang yang sudah mendahului kita dipanggil oleh Tuhan mewariskan itu, teladan itu kepada kita? Semangat juang yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, dan kita melihat saudara dipanggil oleh Tuhan. Gembala saya juga di Cianjur, guru saya kepala sekolah, almarhum pendeta Ondatu. Ya, saya katakan begini, dengan warisan harta dan kekayaan bisa membuat jauh dari Tuhan. Perselisihan dengan saudara, tetapi iman yang sejati membuat semakin mengerti tujuan hidup adalah kekekalan. Begini saudara, artinya bahwa ya bagus kita wariskan berkat harta yang melimpah kepada anak cucu kita. Tetapi jauh dari harta yang melimpah itu, biarlah kita wariskan akan iman yang sejati. Sehingga mereka boleh mengerti akan tujuan hidup kekekalan. Ya, almarhum Ondatu, lagu yang terkenal yang dia mungkin nyanyikan sebelum meninggal, judulnya judul kasetnya 15 Golden Hits. Dan lagu pertamanya adalah Menikmati Tuhan. Lagu ini menjadi lagu idola saya ketika saya sekolah Alkitab Cianjur. Karena kata-katanya luar biasa. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Nah, ini saudara perlu renungkan. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Almarhum telah menikmati berkat yang besar, berkat yang jasmani. Tapi tahu gak saudara, dia telah melewati itu dan dia mengambil suatu kesimpulan bahwa emas, pangkat, perak, jabatan itu tidak ada apa-apanya, itu tidak sebanding dengan Yesus yang adalah sumber segala sesuatu. Nah, kenapa kita dalam hidup kita ini yang lebih ditekankan kepada anak-anak kita, kita wariskan, nih harta papa nih sana banyak, nih harta keluarga kita banyak, nih sangat besar. Sedangkan kita tidak membuat atau melakukan suatu hal-hal yang menjadi kenangan dalam hidup mereka, hal-hal rohani, baca firman Tuhan, selalu setia beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita telah menemukan Yesus yang adalah sumber segala sesuatu, kenangan yang luar biasa yang boleh memberkati kita semua. Bahkan ada lagu yang diciptakan oleh almarhum pendeta Ondatu. Sudah kulihat dunia, sudah ku punya semua segala, sudah ku dapat yang bisa ku dapat. Jadi semua dia sudah lihat keliling dunia dalam pelayanan, dipakai oleh Tuhan, sudah memiliki bisa dikatakan apa yang dia inginkan. Tapi itu tidak sebanding dengan Yesus Kristus. Wariskanlah hal-hal surgawi kepada keluarga kita. Ya. Ini yang pertama. Ya, jadi kita lihat Paulus mengingat kenangan Lois dan Eunike yang ada dalam hidup Timotius. Dia teringat, waduh ada suatu aroma yang menyenangkan ketika mendengar iman sejati dari oma, mama kepada anak. Ada suatu kenang-kenangan yang indah.
ketika mendengar iman sejati oma, anak, dan cucu. Ini hal yang luar biasa. Dan yang kedua, teladan yang kedua, ya, kita lihat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-8. Ini berbicara ketika Yesus sudah bangkit dari kuburan dan apa yang terjadi. Murid-murid pergi ke kubur melihat bahwa batu telah ya digelindingkan gitu ya, batu besar sebagai pintu tempat Yesus dikuburkan. Dan apa yang terjadi ya, ketika mereka pergi ke sana mereka takut karena ada orang, malaikat Tuhan bertemu dengan mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8 saudara. Maka murid-murid Yesus mereka teringat perkataan Yesus. Tadi kita melihat Paulus teringat mengenang akan iman sejati dari Oma Lois, Ibu Yunike yang ada kepada Timotius. Ini beda ya. Murid-murid Yesus sudah katakan kepada murid-murid bahwa aku akan diserahkan, aku akan mati dan bangkit, akan naik ke surga. Nah mereka nggak ingat itu, nggak lupa, nggak tahu lupa atau memang nggak ingat. Ketika mereka sampai di kubur, malaikat Tuhan berkata, ingatlah apa yang dikatakan. Dan murid-murid langsung Alkitab katakan mereka teringat akan perkataan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Banyak perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus melalui firman Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Murid-murid pada waktu itu mereka teringat akan perkataan Yesus. Nah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kenangan apa yang kita ingat dari Yesus? Perkataan sabda dari Tuhan Yesus. Karena perkataan Yesus itu mengandung kuasa yang besar. Kuasa yang besar. Ketika Yesus berkata, dia akan memberkati, itu pasti terjadi. Ketika dia berkata akan menyertai, itu pasti terjadi. Ketika dia berkata dia akan menolong, itu pasti terjadi. Ketika dia berkata dia akan membela, itu pasti terjadi. Ketika dia berkata akan membuka jalan, itu pasti terjadi. Ketika dia akan menghibur, itu pasti terjadi. Dan seterusnya, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan benar adanya, itu pasti terjadi. Itulah perkataan dari Yesus yang tertuang dalam firman Tuhan, yang Alkitab yang kita sering baca, yang boleh menjadi kenangan kita. Aroma dalam hidup kita mencium aroma yang menyenangkan. Saat saya ada dalam duka cita, saya teringat akan perkataan Yesus bahwa dia akan memberikan penghiburan. Saat saya tidak berdaya lemah, kita ingat akan aroma firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan banyak hal yang firman Tuhan ucapkan itu yang boleh menjadi kenangan-kenangan yang indah, yang boleh memberkati kita semua. Aan dari Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Gembala saya dipanggil oleh Tuhan Jumat kurang lebih jam 7, jam 6.55, kurang lebih jam 7. Saya pada waktu itu ada pelayanan 2 melalui Zoom. Sementara puji-pujian pas mulai, saya matikan kamera dan suara saya, saudara. Saya jujur menangis. Sementara mau pelayanan, saudara, karena dengar ya orang tua saya dipanggil oleh Tuhan, nangis. Aduh luar biasa. Karena saya mengingat bahwa walaupun 2 tahun saya tinggal bersama-sama dengan almarhum, tapi saya merasakan ada suatu kedekatan yang indah dalam kehidupan saya bersama dengan almarhum. Ketika saya cari-cari di YouTube, ya almarhum dia khotbah pada bulan Juni, 11 Juni,
Dia katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini bukan asal perkataan, asal ngomong sebagai hamba Tuhan. Jangan menyerah. Ya, benar-benar luar biasa sampai dipanggil oleh Tuhan. Almarhum sebelum masuk rumah sakit, dia tetap setia melayani Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan yang ada. Jangan menyerah. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Saya teringat ketika saya tinggal di Jakarta itu, sebagai pengerja almarhum memanggil saya, Henry, sini dulu. Dia keluarkan kopernya, tolong kamu buka ini koper ini. Saya sudah lupa nomornya. Saya bilang begini, Om, waduh ini ada 3 angka ini, saya mau cari bagaimana ini. Jadi kalau paling sampai itu 999 kan semua. Dia nasihati begini, kamu mulai dari 000. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya mulai dari 000, 0001, 002 dan seterusnya dan seterusnya. Memang dalam diri saya, apa saya nggak ada kerjaan gitu ya? Kan saya banyak pekerjaan sebagai pengerja. Terus dan saya teringat, saya menemukan angka itu 299. Berarti nggak sampai setengah. Ini Om sudah, bagus, baik. Pelajaran yang saya ambil ketika saya praktek itu, yang masih membara, yang masih teringat, saya katakan kata kenangan seperti aroma, yang seperti aroma yang nikmat, yang salah satunya saya ingat dari kisah itu saya sudah tuangkan di Facebook. Itu menjadi dampak yang positif dalam saya melayani Tuhan. Ya. Saya menerima kata-kata ocehan, wah kamu gak akan berhasil, ya, gak akan bisa melayani Tuhan, pelayanan kamu akan gagal. Itu ada ocehan-ocehan yang masuk, tetapi saya teringat dengan perkataan gembala saya yang kemarin dipanggil oleh Tuhan. Tetap sabar. Ya udah saya sabar. Dan apa yang terjadi? Saya boleh sabar kuat. Itu memberkati saya. Berkatnya letak di mana? Saya bisa melewati proses yang Tuhan inginkan. Sabar. Sampai kalau misalnya almarhum datang ke Cianjur, malam dia telepon. Pokoknya saya sudah feeling kalau telepon. Suaranya begini. Halo, Henry, kamu di mana? Waduh, saya bilang. Ya Om, saya di rumah Om. Saya langsung feeling. Om pasti udah di yayasan ya mau ngajar. Iya. Oh iya Om, saya jemput. Ya udah, saya pergi jemput. Mobil, saya pergi jemput. Yang gembala almarhum ini cari, di mana Duren? Ya saya mengikuti suaranya karena saya ingin mengenang suaranya juga. Di mana Duren? Ayo Om kita cari Duren. Makan karena senang makan Duren. Ya gitu. Dan pas nyampe di sekolah Alkitab, ya udah Henry masakin air panas. Ya dia mandi air panas gitu ya. Dipijitin kami ngobrol. Itu kenangan-kenangan itu yang gak akan saya lupa karena menjadi aroma seperti tadi saya katakan kata kenangan itu. Hal yang indah seperti aroma yang nikmat itu tidak akan saya lupa mungkin ketika mungkin saya dipanggil oleh Tuhan baru saya ya lupa udah dipanggil Tuhan. Itu gak akan lupa karena memang sudah masuk di memori saya karena hal yang indah, hal yang menyenangkan yang menjadi kekuatan dalam diri saya. Saya telepon waktu itu, Om, saya mau buka pelayanan di Bandung. Apa yang Om, yang almarhum ini bilang begini, buka saja, berhasil atau tidak bukan urusan kamu, itu semua urusan Tuhan. Saya dibangkitkan semangat lagi, ya udah melayani saja. Itu kata-kata perkataan kenangan orang yang benar, yang menjadi panutan, yang boleh memberkati saya sampai saat ini. Makanya dari tadi pagi pas lihat kenangan, jujur saudara saya nangis.
Sekarang sih saya nggak nangis karena saya percaya almarhum telah senang bersama Bapa di surga. Tadi memang aduh sedih, apalagi anak saya ya. Ketika orang dekat dengan dia, ya anak saya ini selalu didoakan. Pertama ya oma, oma, oma saya ya. Terus almarhum Om Yoyo dekat dengan anak saya. Terus adiknya anak kami ya baru 5 bulan meninggal. Dan terakhir almarhum Ben Ben. Karena Ben Ben dekat dengan anak saya suka main bass dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kalau berdoa malam misalnya mama istri saya berdoa kelewat. Dia bilang doain pokoknya harus ada urutan. Atai, Opa Yoyo, ya, DDL, Om Ben Ben. Dan sekarang, tadi malam kami berdoa. Sama-sama udah berdoa. Sementara berdoa istri saya, berdoa untuk keluarga, saudara-saudara. Anak kami Eben bilang begini, ya udah mama nanti sambung. Eben mau berdoa khusus. Jadi anak kami yang berdoa untuk DDL, Opa Yoyo, Atai, dan Om Ben Ben. Dan sekarang yang sedihnya karena Om Rudi ini dekat juga dengan anak saya, akan ketambahan berdoa lagi untuk Opa Rudi. Tadi saya tulis status saudara sambil mengucurkan air mata. Tadi juga pas saya keluar, aduh Tuhan, ini air mata bahagia. Ini bukan air mata berduka, air mata bahagia karena seseorang yang meninggalkan kami itu memiliki dampak yang besar khususnya buat saya. Ketika saya pertemukan dengan istri saya, ketemu gembala saya bilang begini, mana calonnya? Kita ketemu makan durian lagi. Waktu itu saya calon istri waktu itu. Terus ada Ibu Maria juga sama Marvin juga makan. Terus pas pulang ke yayasan almarhum bilang begini, sudah cocok dia. Dan itu ditulis status oleh istri saya. Jadi itu merupakan saya katakan bahwa aroma yang sangat-sangat menyenangkan. Saya teringat dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh almarhum. Ya saya tambah lagi ya karena kenangan ya edisi spesial mengenang ya. Suatu ketika saya masih di Jakarta itu, saya bilang kepada gembala saya itu hari Minggu, Om sepatunya bagus. Iya cuma gitu. Ya, saya bukan karena pengen respon karena memang melihat sepatu pantoffelnya bagus. Beberapa minggu kemudian saya sudah lupa itu beberapa bulan. Gembala saya ajak, ayo ikut kita pergi keluar. Jadi Bapak Gembala, Ibu Gembala dan saya. Sampailah kami di salah satu mall di Kuningan, sampai udah jalan-jalan. Saya sudah lupa apa yang saya omongin itu kepada gembala saya. Sampailah di tempat sepatu. Dia bilang begini, kamu pakai sepatu nomor berapa? 43 Om. Ya sudah, dia panggil, mas ini. Tolong kamu pilihin sepatu yang seperti ini, cariin untuk dia. Ih Om, enggak, saya enggak itu. Cari-cari. Pas saya dibeliin pakai pas. Jadi sepatu saya sama persis dengan gembala saya ini. Tapi di sisi lain ketika jalan, ibu gembala saya bilang begini kepada gembala saya, suaminya. Saya kedengaran saudara, anak kamu tidak beliin sepatu, dia kamu beliin. Itu saya merasakan bahwa aduh Tuhan, saya dikhususkan, dibuat seperti spesial. Mungkin bisa dikatakan kalau saya katakan sebagai anaknya. Jadi ketika hubungan orang tua dan anak itu dekat, ketika orang tua itu dipanggil oleh Tuhan, saya percaya waktu misalnya cuma 2 tahun yang lewat dan waktu itu penuh berkesan dan waktu itu saya katakan aroma yang menyenangkan. Kita boleh ingat sampai kita mungkin panggil oleh Tuhan. Jadi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Berkat apa yang kita terima adalah keyakinan yang pasti, pengharapan yang pasti, damai sejahtera yang pasti, kedamaian yang pasti, surga yang pasti. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Jadi saya katakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kenangan orang benar itu mendatangkan berkat. Bukan berkat jasmani saudara, tapi berkat surgawi. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur. Biarlah
hal-hal yang indah itu, kenangan-kenangan itu boleh menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Puji Tuhan, kita akan naikkan suatu pujian. Saya mengundang pemain musik. Kita akan nyanyi dan kita akan berdoa. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan hal yang tidak mengenakan, ada duka cita, ada masalah pergumulan, tapi yakinilah bahwa nanti suatu saat waktunya kita boleh melihat, oh sungguh ini waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mau datang kepadamu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Dari awal lagi, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, kami menyadari waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Ya Tuhan, sering kami tidak bisa mengerti akan waktu-Mu yang terbaik. Ada cobaan, ada air mata yang menetes dalam hidup kami Tuhan.
Satu hal yang kami percaya bahwa waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, waktu Tuhan. Ajar kami untuk memahami waktu-Mu yang terbaik yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenang akan orang-orang yang telah mendahului kami, yang boleh menjadi teladan kami, panutan kami, sehingga kami boleh kuat dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan, yang penuh dengan pergumulan, cobaan hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kamu katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami untuk mengerti waktu-Mu yang terbaik yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam setiap tanah hati kami yang terbaik. Boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami yang melayani, berkati saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya ada jawaban yang pasti ketika firman Tuhan disampaikan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berduka cita Tuhan sudah hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, biarlah keamanan, kedamaian boleh tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih, biarlah pandemi COVID-19 cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kami juga boleh beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa dan akhiri ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.